Perkenalkan, nama saya Ajeng Syifa Mulia Siti Nurjana, berasal dari Sumedang. Saya adalah salah satu mahasiswa STKIP Pangeran Dharma Kusuma dengan prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa daerah dari Ibu Sri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membacakan dongeng. Sebelum Ibu membacakan dongeng, Ibu akan memaparkan metode apa yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Metodenya yaitu metode demonstrasi. Apa itu metode demonstrasi? Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang langsung praktek. Jadi kalian bisa langsung mengerti dan mempraktekkan apa yang Ibu sudah jelaskan. Langsung masuk dongeng. Siapa yang tahu dongeng? Dan tahu. Tidak. Dongeng yaitu termasuk ke dalam prosa atau karangan deskripsi lama. Jadi dongeng itu cuman karangan manusia, tidak nyata, tujuannya hanya untuk menghibur, dan biasanya di dalam dongeng terselip hikmah di dalamnya. Diceritakan di zaman baheula aya sakadang orai naga nunggu selila hayang ulin ka kahyangan. Unggal poe si orai sok ngalamun bae jeung si orai sok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh bae manehna ngarasa teu pantes lantaran teu boga tanduk, mangkaningan rek ngadep ka dewa. Sanggeus mikir lila, manehna kara kaingetan ka sakadang ti tinggi. Maksudna arek titah minjemkeun tanduk ka sakadang hayam. Da baheula mah aya hayam jago teh sok aya tandukan. Teu lila, si naga menta anteur ka sakadang ti tinggi. Sanggeus papanggih jeung jago dicaritakeun tah kabeh maksana kasih jago rek minjem tanduk heula cenah. Engke dianterkeun deui ku sakadang ti tinggi cek sakadang naga teh ka jago. Hayam jago teu nembalan dalantaran geus apal pikiranna jahat jeung licik si naga. Tapi lila-lila si naga ngarayu akhirna oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Cek naga teh ka jago, engke tanduk maneh dibalikeun deui, diantarkeun ku sakadang ti tinggi, samemeh panon poe bijil. Lamun can balik wae, bisi kaula poho, maneh mere tanda weh kongkorongok sing katarik. Geus kitu mah, jug weh naga jeung ti tinggi teh marangkat. Ari isukna samemeh subuh, hayam jago geus kongkorongok satarik-tarikna. Sakali kongkorongok, 2 kali kongkorongok, katilu kali kongkorongok. Tapi sakadang ti tinggi teu datang keneh. Terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui. Tapi tetep weh ti tinggi teh teu datang-datang. Nepi ka braina panon poe, ti tinggi eueuh datang. Keun sugan cenah peuting isukan mah ceuk hayam teh. Tapi angger we teu datang wae. Saking ambokna kacida eta hayam jago teh nepi karek ngancem lamun cenah sakadang ti tinggi datang arek dipacok nepi ka paehna. Ti harita hayam jago teh tiap isuk-isuk sok kongkorongok sarta mun kapanggih jeung ti tinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. Males pati dumeh fungsi ngabobodo. Eusi atawa hikmah anu bisa dicokot eta ari hirup teh ulah sombong, adigung ulah sok nipu jiga orai naga, ulah sok daek bae dititah mun salah siga ti tinggi, ulah gampang dibobodo bisi kaduhung, ulah gampang percaya ka jalma siga sakadang hayam jago. Nah, itu cerita dongeng yang Ibu sampaikan. Apa hikmah yang bisa diambil pada dongeng itu? Yaitu kalau hidup itu jangan suka sombong, jangan suka angkuh, jangan suka menipu orang, jangan mau disuruh-suruh dengan melakukan hal atau perbuatan yang tidak baik.
Jangan berbohong dan mudah dibohongi orang lain, serta jangan pula mudah percaya begitu saja dengan orang lain, terutama orang yang baru dikenal. Mengerti anak-anak? Mengerti. Langsung saja masuk pada materi hari ini, yaitu undak usuk basa. Undak usuk basa. Siapa yang tahu undak usuk basa? Tidak tahu. Undak usuk basa yaitu tata krama di dalam bahasa Sunda. Tata krama di sini terkait tingkatan bahasa kepada siapa kita menyampaikan, disesuaikan kepada umur lawan bicara, posisi lawan bicara, dan serta situasinya. Secara garis besar, undak usuk basa itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, bahasa loma. Yang kedua, bahasa lemes. Dan yang ketiga, bahasa kasar. Apa yang dimaksud dengan bahasa loma? Bahasa loma yaitu bahasa yang digunakan untuk seumuran atau yang lebih muda. Yang kedua, bahasa lemes. Bahasa lemes biasanya digunakan untuk yang lebih tua. Dan yang ketiga, bahasa kasar. Biasanya digunakan ketika marah-marah. Pada dongeng yang tadi Ibu sampaikan, Ibu menggunakan bahasa loma. Bahasa loma. Apa anak-anak bahasa loma itu? Baca. Bahasa loma adalah bahasa yang Digunakan untuk seumuran atau yang lebih muda. Sekali lagi, bahasa loma adalah bahasa yang digunakan Untuk seumuran yang atau yang lebih muda. Masuk ke dalam kosakata. Yang pertama ada arek. Lomanya arek, terus lemesnya bade atau sejak. Kasarnya sami arek. Yang kedua, minjem. Lemesnya nambut. Kasarnya juga minjem. Nah, jadi di dalam dongeng tadi
ada kata-kata arek. Arek itu di dalam bahasa Lomanya arek, terus lemesnya bade, kasarna arek. Langsung masuk prasa. Prasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang meliputi satu fungsi kalimat. Baik, Ibu telah menulis kosakatanya, langsung kita masuk ke dalam contoh kalimat. Sebelumnya kita bahas tentang prasa. Prasa yaitu satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih sehingga menjadi satu kalimat. Kalimat atau klosa. Kalimat atau klosa terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat atau klosa terdiri dari subjek dan predikat. Langsung masuk ke dalam contoh kalimat. Satu aja ya, kita ambil arek. Urang arek mandi. Arek di dia, arek di sini termasuk ke dalam bahasa Loma, yaitu bahasa yang digunakan untuk seumuran. Bahasa Loma digunakan untuk seumuran. Yang kedua, abdi badai ibak. Sambil ditulis ya anak-anak. Sambil ditulis ya anak-anak. Ya. Nah, di sini abi badai ibak digunakan untuk yang lebih tua. Mengerti nggak? Mengerti. Sekali lagi Ibu jelaskan, urang arek mandi digunakan untuk seumuran atau untuk usianya yang lebih muda dari kita. Yang kedua, abdi bade ibak digunakan untuk orang yang lebih tua. Jadi kalau kalian berbicara atau ngobrol sama teman kalian menggunakan yang ini, yang urang arek mandi. Contoh, Madina ngobrol sama Santi. Madina berbicara, saya mau mandi. Ini artinya saya mau mandi dengan bahasa Sunda. Urang arek mandi. Sekali lagi Ibu jelaskan ya, yang urang arek mandi itu biasa digunakan untuk seumuran atau usia yang lebih muda dari kita. Tapi pada penggunaan kata bahasa Sunda, meskipun ada bahasa Loma yang bisa digunakan untuk seumuran atau usia yang lebih muda, tapi masih ada bahasa lemas yang lebih bagus untuk kita gunakan meskipun kita berbicara dengan orang yang seumuran atau orang yang
usianya lebih muda dari kita. Yang kedua, Abi badai ibak, saya mau mandi. Nah, itu juga bisa digunakan kalian berbicara dengan teman seumuran kalian. Contoh ya tadi Madina sama Santi bisa berbicara Abi badai ibak yang lebih bagusnya. Tapi yang lomanya itu kurang arek mandi. Nah, itu kurang bagus biasanya di bahasa Sunda. Jadi lebih baik kita menggunakan yang bahasa lemes meskipun kita berbicara pada seumuran. Langsung. Terus dalam undak usuk basa itu terdapat perbedaan penempatan kosakata. Langsung contoh dahar. Dahar itu adalah bahasa Loma. Terus sedangkan neda dan tuang itu adalah bahasa lemes. Dan di dalam bahasa lemes itu terbagi kepada dua bagian. Ada bahasa lemes untuk diri sendiri dan bahasa lemes untuk orang lain. Contohnya, yang dahar dulu yang Loma ya. Urang keur dahar di Golodog. Urang keur dahar di Golodog. Dahar di sini digunakan untuk dahar di sini adalah bahasa Loma. Yang artinya saya sedang makan di depan rumah. Terus contoh yang lemes untuk diri sendiri yaitu neda. Contoh kalimatnya Abi nuju neda. Nah, neda. Abi nuju neda di Golodog. Sama artinya, saya sedang makan di depan rumah. Dan yang terakhir ada tuang. Tuang itu biasa digunakan untuk menjelaskan orang lain yang sedang makan. Dalam bahasa Sundanya yaitu anjeun nuju tuang di Golodog. Dahar adalah bahasa Loma, sedangkan neda dan tuang adalah bahasa lemes. Neda biasanya digunakan untuk menerangkan diri sendiri. Yang contohnya tadi, Abi nuju neda di Golodog. Saya sedang makan di Golodog. Dan tuang dipakai untuk menerangkan orang lain yang sedang makan. Di dalam bahasa Sunda contohnya tadi anjeun nuju tuang di Golodog. Artinya kamu sedang makan di depan rumah. Terus di dalam kalimat itu terdapat beberapa unsur. Di antaranya yaitu subjek. Subjek yang artinya orang yang melakukan. Orang yang melakukan. Objek adalah yang dilakukan. Subjek adalah orangnya. Predikat adalah yang pekerjaan yang dilakukannya. Nah, di dalam contoh yang tadi ada dahar. Urang keur dahar di Golodog. Yang termasuk subjeknya itu ini, urang. Urang, terus yang neda ada abdi. Yang tuang ada anjeun. Ini semua termasuk subjek. Nah, yang predikatnya atau pekerjaan yang sedang dilakukannya ada keur dahar, itu yang Loma. Nuju neda itu biasa digunakan untuk diri sendiri menerangkan sedang makan. Terus yang terakhir nuju tuang itu
yang menerangkan orang lain sedang makan. Kamu sedang makan di depan rumah. Baik anak-anak, pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.